Jadi di sini saya Arsesana Bintang sebagai host. Di sini kita akan berbincang dan berbagi tips tentang cara bagaimana untuk mengatur keuangan dan waktu sebagai pelajar. Di sini kita ada 4 tamu spesial. Kalian penasaran gak sih siapa aja? Yuk kita panggil aja yuk. Yang pertama itu ada Ruby Dali. Hai. Gimana kabarnya? Saya baik. Gimana? Saya juga baik. Oke, langsung aja yuk kita ke tamu spesial kita yang kedua. Di sini ada Hansa Kamila. Hai. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Kesibukannya tuh ya kan kelas 12 ya, pasti kayak akhir-akhir itu banyak ujian ya, ujian sekolah, ujian praktek sama buat apa sih kita tuh belajar UTBK juga kan. Jadi kayak sibuk banget harus bagi waktunya. Apalagi UTBK udah makin deket kan ya? Iya, tinggal 2 bulan lagi. Iya. Gimana jurusannya udah nemu? Alhamdulillah udah nemu saya. Doain aja yang terbaik ya. Ya, oke. Amin. Semoga yang terbaik ya. Amin. Ya, kita lanjut aja yuk ke tamu kita yang ketiga, yaitu Emilia Jasmine. Halo Jasmine. Halo. Gimana? Saya baik. Capek? Sangat capek ya. Ada apa tuh? Kok capek banget? Saya OSIS sih. Oh. Saya mengikuti OSIS, lalu ujian praktek juga lumayan banyak. Udah mulai numpuk ya? Iya. Oke, lanjut aja kita ke tamu kita yang terakhir, yaitu Oh Sung Jin. Halo. Halo. Wah, namanya Korea banget nih. Ada keturunan Korea? Oh iya nih, saya kebetulan ada keturunan Korea. Dari mama atau papa? Dari papa. Kalau kayak gitu bisa bahasa Korea nih berarti? Saya kurang bisa, tapi kalau misalkan orang lain ngomong saya ngerti. Wah, keren dong ya berarti. Oke, kita lanjut aja yuk, langsung ke topik pertama. Apa sih tantangan kalian dalam mengatur waktu dan keuangan sebagai pelajar? Kalau Ruby gimana nih menurut Ruby? Menurut saya sih ya, mengatur waktu dan keuangan adalah hal tersulit ya. Terutama untuk waktu ya. Kita membagi waktu untuk belajar, sama teoretika, terus lagi belum lagi ada yang mengikuti ekskul, kegiatan ekskul. Belum lagi ada orang yang bekerja paruh waktu ya. Oh iya, banyak ya? Iya, banyak banget biasanya kayak gitu. Itu hal tersulit sih. Iya sih, benar juga. Gimana nih kalau menurut Mbak? Kalau menurut saya tuh kayak kita tuh tantangannya tuh kayak kita gimana cara kita ngebagi keseimbangan dari kita study sama kegiatan di luar study itu. Karena kadang tuh kita tuh ngeluarin uang itu tuh dikit walaupun dikit, tapi itu kalau berkali-kali jadi boros kan. Kayak misalnya kita keluarin 10.000 tapi 10 kali, sama aja kita keluarin 100.000 ya kan, jadi kayak boros banget. Itu sih tantangannya. Apalagi kalau banyak barang lucu gitu ya. Iya kan, kayak pengen banget gitu, bahannya pengen langsung beli, padahal kayak sebenarnya nggak begitu berguna tapi kayak lucu aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, pertanyaan yang kedua nih, apa sih yang menjadi prioritas utama dalam mengatur waktu bagi pelajar? Gimana nih kalau Jasmine? Kalau saya sih prioritas utama tetap belajar ya, tapi saya tuh di sela-sela waktu kayak misalkan istirahat atau jam kos, itu saya usahain untuk sempetin buat belajar. Kira-kira lagi belajar apa nih? Ya belajar buat UTBK sih. Oke. Kalau menurut Sungjin gimana? Kalau saya sih setuju ya sama pendapatnya Jasmine tadi. Cuman yang paling penting itu kita harus punya spend waktu sendiri. Me time gitu ya? Iya, itu Istirahat. me time itu juga penting. Jadi kayak kita harus adain me time karena biar kita tuh kayak nggak terlalu stres dengan tumpukan tugas dan segala macam gitu. Atau bisa juga kayak kita melakukan hobi yang kita suka. Ya, benar sih, biar merefreshkan otak juga Iya, kan, biar benar. lebih segar lagi buat Benar. melakukan aktivitas lagi. Langsung aja kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Di sini pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara memulai mengatur keuangan kalian sebagai pelajar? Gimana nih kalau menurut Ruby dan Mila? Pertama ya, kalau saya duluan ya, menurut saya tuh yang pertama tuh melakukan mencatat gitu ya, pengeluaran dan pendapatannya itu lebih penting sih ya, biar kita tahu apa yang lebih penting juga ya untuk yang difokuskan untuk kita ujian bisa aja. Benar sih. Kalau menurut Mila gimana? Kalau saya tuh mungkin bikin kategori pengeluaran. Jadi kan kita pasti ada pengeluaran yang buat kehidupan sehari-hari, ada yang buat transportasi atau mungkin hiburan gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita mencatat
kan kita bisa lebih kayak oh mungkin kehidupan sehari-hari harus segini, transportasi segini biar nggak keluar dari situ gitu. Biar lebih ya. Iya, biar lebih terorganisir gitu iya, ya. iya benar. Bagus sih, itu salah satu jalan keluar terbaik ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh apa pendapat kalian tentang bekerja paruh waktu saat kuliah untuk menambah pendapatan? Gimana nih kalau menurut Jasmine dan Sungjin? Kalau menurut saya itu pilihan yang bagus sih, asal jam kerjanya tuh bisa fleksibel, Biar tetap kuliah tuh tetap Iya. jalan juga. tetap terorganisir waktunya. Oke, kalau Sungjin? Kalau menurut saya sih itu sangat membantu ya, terus sangat berguna juga. Tapi kita harus lihat dulu nih pekerjaan yang kita ambil tuh bakal mempengaruhi pembelajaran kita selama kuliah itu apa tidak. Jadi biar nilai kita tuh nggak turun. Iya, benar. Terus kalau bisa cari pekerjaan yang selinier sama jurusan ya. Betul. Untuk menambah pengalaman juga. Oke, selanjutnya nih, bagaimana cara menghindari gaya hidup konsumtif yang sering terjadi nih di kalangan pelajar seperti kalian ini? Kan biasa lihat yang lucu dikit beli, yang enak dikit beli. Oke, menurut Ruby gimana nih? Menurut aku nih ya, kita lihat dulu nih yang mau kita beli itu penting atau enggak. Iya, penting atau enggak. Misalnya nih kita mau beli barang, misalnya boneka, itu tuh enggak penting, hanya untuk mengikuti keinginan kita aja kan. Karena yang penting adalah misalnya kita mau beli buku, misalnya membandingkan beli boneka atau beli buku ya. Buku dong. Iya, pasti kan. Sih lebih penting beli buku. Kalau menurut lo gimana? Sama sih kayak yang ngomongin Ruby tadi, kayak mungkin kita lebih harus bijak dalam kayak ngeliat sesuatu, kayak jangan langsung lucu langsung beli gitu. Terus kalau misalkan emang terpaksa banget nih pengen banget beli, cari yang diskon atau promo gitu kan. Jadi kayak, iya kayak kita tetap dapat barang itu tapi dengan harga yang lebih murah gitu, jadi kayak lebih menghemat aja. Terus juga lebih untung kan? Iya benar-benar. Bagus sih. Selanjutnya nih, apakah aplikasi pengatur keuangan ini bagi kalian tuh bermanfaat nggak sih bagi pelajar? Kalau bagi Jasmine gimana nih? Kalau menurut saya sih lumayan membantu aja, kita bisa memantau pengeluaran kita secara visual. Kalau Sungjin gimana? Kalau menurut saya sih aplikasi semacam itu tuh kayak sangat membantu ya, karena kayak kita juga butuh sih sebenarnya kayak buat benar-benar mengatur nih pendapatan kita berapa, terus pengeluaran kita berapa. Oh, biar terus juga Biar- lebih praktis kan ya, kan dia Betul, digital di betul. HP dan sering kita bawa kemana-mana kan. Betul. Iya, banget sih. Oke, selanjutnya tuh apa yang kalian lakukan untuk menghindari stres karena terlalu banyak tugas dan kewajiban? Apalagi kan kalian udah kelas 12 ya, Iya, banyak betul. kegiatan, banyak PO. Gimana nih kalau menurut Ruby? Karena kita banyak banyak tugas ya, saya mencoba untuk menyelesaikan tugas sedikit demi sedikit. Jadi nggak tunggu sampai deadline-nya. Misalnya ini baru dikasih tugas, saya akan mengerjakan nanti malam atau nggak besok. Jadi tidak menunggu sampai deadline. Bagus sih itu, biar kita nggak numpuk terus nggak Iya. pusing juga, Iya, nggak kan. stres juga. Kalau Mila gimana? Yang pasti tuh jangan lupa buat ngambil istirahat gitu, karena kita tuh kadang lupa buat ngambil waktu istirahat, kita tetap paksain aja kerjain, mau itu otak udah capek banget, badan udah capek, pasti tetap paksain kan. Tapi tuh kayak kalau misalnya kita tetap maksain, otak kita tuh bekerja itu udah nggak efisien gitu loh, udah nggak maksimal, jadi kayak sama aja kita buang-buang waktu sebenarnya. Jadi jangan lupa ngambil waktu istirahat sih. Jadi kalau udah istirahat kan otak kita udah refresh lagi. Iya, ya. iya, benar-benar. Terus kalau kita nggak ngambil istirahat pasti sakit dong. Iya. Nanti makin kehalang gitu. Iya benar-benar banget. Oke, pertanyaan yang selanjutnya ya. Apa peran mentor atau teman dalam membantu kita untuk mengelola waktu dan keuangan nih? Bagaimana sih menurut Jasmine? Kalau menurut saya ya, teman atau mentor tuh lumayan suportif atau membantu banget. Dan biasanya sih teman atau mentor tuh bisa ngingetin kita di mana kita tahu prioritas kita. Jadi kayak biar ada teman gitu ya. Iya. Kalau Sungjin gimana? Kalau menurut saya sih itu sangat membantu juga ya, karena mentor atau temen tuh jadi bisa kayak membantu kita buat melakukan hal-hal yang lebih produktif juga, betul yang kata Jasmine tadi. Jadi Terus kayak pengaruh lingkungan lah ya. terus bisa memberikan kita pengalaman lah. Benar sih.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah ada tips nih untuk lebih efisien dalam belajar sehingga waktu belajar tuh lebih optimal? Gimana nih kalau Ruby kan dengar-dengar abis dapat ranking nih ya? Oh, Ini. Terima kasih. Tipsnya. Menurut saya sih ya, saya kalau belajar tuh misalnya saya belajar 1 jam dulu, baru nanti misalnya 10 atau 20 menit saya istirahat. Nah, saya lakukan itu biasanya setiap malam sih, kayak gitu. Itu ada nama teknik khususnya gitu nggak? Nggak ada, ini dari saya sendiri. Oke, bagus sih tipsnya. Oke, kalau menurut gue gimana? Kalau saya tuh yang pasti bikin catatan gitu. Jadi kayak karena kan kalau kita belajar sesuatu kan pasti banyak kan, kayak misalkan tulisan itu pasti banyak. Kan kita kadang pusing kayak udah lihat aja berpanjang, udah malas duluan kan buat ngebaca. Mungkin saya tuh lebih kayak baca terus saya tandain yang penting yang mana gitu-gitu. Sama karena kadang tuh kita kalau belajar suka banget ke distract sama HP. Ada notifikasi dikit langsung kayak iya mau ngecek kan itu chat dari siapa atau gimana. Mungkin saya bakal kayak mindahin dulu atau enggak saya matiin gitu HP-nya. Jadi kayak saya nggak akan ke distract sama HP itu. Iya sih, bagus biar nggak dapet distract terus Iya. lebih ngatur kan. Iya benar. Terus juga waktu belajarnya tuh nggak kebuang karena Iya. kan kita nggak usah pelajarin hal yang nggak penting, Iya, yang nggak betul. masuk materi. Betul. Sangat menarik sih tips-tipsnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi pertanyaan selanjutnya ini tuh ada nggak sih tips untuk menghindari pemborosan dalam pengeluaran sehari-hari? Gimana nih kalau Sungjin dan Jasmine, kan kayaknya kalian akhir-akhir ini banyak pengeluaran ya? Betul banget. Jadi kalau saya biasanya membuat anggaran, terus saya mencoba buat enggak tergoda sama makanan atau minuman cepat saji. Oh iya, apalagi kan lagi capek-capeknya, pasti lapar, tergoda semuanya. Kalau Sungjin gimana nih? Kalau menurut saya sih salah satu caranya itu kayak kita membawa bekal, kayak kita bawa bekal entah ke sekolah atau kemanapun. Jadi kayak kita nih udah nggak perlu beli makanan lagi. Jadi kayak kita jadi lebih hemat sih itu. Bener-bener kayak jadi kita udah tinggal makan bekal yang kita bawa, jadi kita nggak usah beli makanan lagi. Iya betul. Benar sih, apalagi kan kalau kita bawa bekal tuh kebersihannya lebih terjaga kan. Betul. Terus makanan yang kita inginkan tuh juga lebih sehat, terus Betul. juga sesuai yang dengan selera kita kan. Betul. Nah, sayangnya nih kita udah di penghujung acara Iya. podcast ini aja. Jadi Jadi saya minta untuk kalian tuh ngasih pesan terakhir untuk pelajar yang ingin lebih bijak dalam mengatur waktu dan keuangan nih. Bisa nih dari Ruby. menurut saya sih ya, yang pertama tuh misalnya ada kegiatan yang lebih penting, kita harus menuju kepada kegiatan yang penting dulu. Misalnya nih antara belajar dan kegiatan ekskul. Ekskul itu kan untuk di kalangan kelas 12 ya tidak terlalu penting ya kan. Jadi kita fokuskan untuk belajar, cari kegiatan yang lebih untuk ke masa depannya. Nah, kalau Mila gimana nih pesan lainnya? Kalau pesan dari saya tuh kesalahan itu bagian dari proses. Jadi Iya. tuh kadang kan kita mikir kita gagal nih, kita kan langsung nyerah gitu aja kan. Sebenarnya dari kegagalan itu kita jadi bisa belajar lagi gitu ke depannya. Kita harus ngambil tindakannya kayak gimana seharusnya gitu. Jadi kayak dengan kita bisa belajar dari kesalahan itu, kita bisa ngatur waktu atau keuangan juga ke depannya sih. Jadi jangan patah semangat. Iya, jangan langsung nyerah gitu. Kalau Jasmine nih, silakan Bri. Kalau dari saya, mulai dari sekarang disiplin, karena disiplin itu penting, tapi jangan terlalu keras juga pada diri sendiri. Kalau menurut saya sih kadang tuh kita terlalu malu ya untuk minta bantuan ke orang lain. Jadi kayak kalau kita nih jangan pernah malu untuk meminta tolong pada orang lain sih. Soalnya kayak kita juga kadang butuh bantuan orang lain, terus kita juga kadang butuh perspektif orang lain untuk melihat kayak kondisi kita nih gimana gitu. Ya benar atau salahnya Iya, gitu. betul. Sebagai mentor juga bisa ya. Betul. Oke, jadi inilah penghujung dari podcastin aja. Sampai jumpa di podcastin aja berikutnya. Dadah. Dadah.